PJ Gubernur Jawa Tengah minta maaf karena ajudannya menarik kaki wartawan sampai jatuh. Selain itu, Kapolda dan PJ Gubernur juga menjadi sorotan karena tidak menyalami salah satu calon. Bagaimana menurut kalian? Apakah pemberitaan ini adalah mengada-ngada, by design, atau memang yang sebenarnya terjadi ketidaknetralan dalam proses gubernur atau pilgub Jawa Tengah? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Dalam proses pemilihan gubernur atau pesta politik, semua pihak harus netral. Apalagi pejabat gubernur, Kapolda, yang itu menjadi referensi bagaimana sebuah pesta demokrasi berjalan dengan baik. Muncul informasi ajudan PJ Gubernur berulah. Seorang wartawan ditarik kakinya sampai jatuh. Dan ada informasi juga PJ Gubernur dan Kapolda pada waktu sebuah kegiatan tidak mau menyalami salah satu calon. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi. Apakah ini diada-adakan atau ini adalah yang sebenarnya. Pertama kita baca di Jateng, detik Jateng, ajudannya tarik wartawan hingga tercengkang. PJ Gubernur Jateng minta maaf. Kemudian kita lihat juga di merdeka.com, Pemprov Jateng minta maaf ulah ajudan PJ Gubernur Nana Sujana tarik kaki wartawan hingga terjatuh. Kemudian kalau kita melihat berita yang lainnya, di CNN Indonesia, Andika Perkasa respon viral Kapolda Jateng disebut ogah salaman. Dan di Kompas, klarifikasi Polda Jateng soal rame video salaman Andika Perkasa tak direspon Kapolda dan PJ Gubernur Jawa Tengah. Dan yang terakhir adalah di tempo.co, respon Hendro Priadi dan Polda Jateng soal video Kapolda Jateng tak sambut salaman Andika Perkasa. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang ajudan sekilas, dan yang terkait dengan permohonan maaf juga kita cuplik. Di Merdeka.com, Pemprov Jateng minta maaf ulah ajudan PJ Gubernur Nana Sujana tarik kaki wartawan hingga terjatuh. Akibat kejadian itu, kaki dan bahu kiri wartawan tersebut sakit terlebih. Kakinya pernah cedera dan bagian paha kirinya masih terpasang pen. Terjadi insiden saat sejumlah awak media hendak mewawancara PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana pada Kamis. Kala itu wartawan hendak bertanya perihal video viral Nana Sujana berjalan cuek saat Cagup Jateng Andika Perkasa mengulurkan tangan untuk bersalaman dan kasus bullying PPDS Undip. Oh, ini peristiwanya sama dengan yang tidak memberikan atau menyalami. Saat proses wawancara cegat berlangsung, seorang ajudan Nana tiba-tiba saja menarik kaki wartawan hingga terjatuh. Akibat kejadian itu, kaki dan bahu kiri wartawan tersebut sakit terlebih. Kakinya pernah cedera dan bagian paha kirinya masih terpasang pen. Untuk peristiwa itu, Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno meminta maaf. Dia memastikan tidak ada niat dari ajudan tersebut untuk
sengaja menyakiti wartawan itu. Baik ajudan, pengawal pribadi, dan pasukan pengamanan presiden memang memiliki tugas menjaga keamanan pejabat. Dia meminta semua pihak untuk memahami tugas pengamanan tersebut. Sebelumnya, wartawan atas nama Wisnu Indra Kusuma menceritakan dia mendapatkan perlakuan tidak enak dari ajudan PJ Gubernur Jateng. Saat itu dia sedang meminta tanggapan terkait kasus perundungan di BPDS Undip, namun tiba-tiba kaki kirinya ditarik oleh ajudan tersebut, meskipun peristiwanya hampir sama. Kemudian kita lihat di Kompas tentang klarifikasi Polda Jateng soal rame video salaman Andika Perkasa tak direspon Kapolda dan PJ Gubernur Jawa Tengah. Semarang.kompas.com, media sosial dihebohkan oleh unggahan video yang menunjukkan momen calon Gubernur Jawa Tengah Jenderal TNI Purnawirawan Andika M. Perkasa tampak diacuhkan saat mengajak bersalaman dengan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Polribut Hari Wibowo, dan PJ Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol Purnawirawan Nana Sujana. Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun X@Tom. Dari penelusuran, insiden yang terekam dalam video itu terjadi pada acara deklarasi kampanye damai yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada Selasa. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, memberikan klarifikasi bahwa peristiwa itu tidak ada. Maksudnya tidak ada gimana ya? Peristiwa itu tidak ada unsur kesengajaan, maksudnya tidak ada unsur kesengajaan. Lebih lanjut, Artanto menegaskan bahwa video viral tersebut berbanding terbalik dengan interaksi antara Andika dan Ribut di ruang transit di KPU Jawa Tengah pada hari yang sama. Antara Andika dan Pak Ribut di ruang transit menunjukkan sikap yang bersahabat karena keduanya selain bersalaman dan disipik-sipiki juga ngobrol akrab membahas berbagai hal. Artanto menilai bahwa video yang menunjukkan Kapolda Jateng enggan bersalaman dengan Andika sengaja diunggah untuk memperkeruh suasana. Ia juga meyakinkan bahwa keakraban dan soliditas antara TNI dan Polri tetap terjaga dengan baik. Hubungan yang harmonis. Sementara pasangan Andika Perkasa dan dalam Pilkada Jawa Tengah, sama Hendra Prihardi, mengaku kaget dengan video yang beredar di luas di media sosial. Saya justru kaget di medsos sedemikian gencarnya berita tentang itu. Hendi mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh berita yang beredar dan menegaskan bahwa hubungan antara pihaknya dengan para pejabat tetap harmonis. Lebih lanjut, Hendi juga meminta semua pihak untuk menjaga suasana yang kondusif menjelang Pilkada Jawa Tengah 2024. Menurutnya, meskipun sedang berada dalam suasana kompetisi, persaudaraan dan kebersamaan tetap harus dijaga. Cinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi heboh di Jawa Tengah, baik dari ajudan PJ Gubernur ataupun keberadaan Kapolda, PJ Kapolda, dan PJ Gubernur. Ini tadi PJ Kapolda atau Gubernur ya? Atau PJ hanya Polda murni? Oh, Polda Jateng. Karena bagaimana menurut kalian tentang pemberitaan ini? Apakah memang Kapolda PJ Jateng sengaja untuk begitu cuek, tidak berimbang antara pasangan calon? Begitu juga tentang ajudannya. Apakah memang ada unsur kesengajaan, meskipun kalau kita melihat klarifikasinya tidak ada unsur kesengajaan? Kapolda juga sudah dalam suasana cipika-cipiki dalam klarifikasi dari Polda.
Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, bahwa dalam proses politik, peristiwa politik atau proses politik lah, semua pihak harus netral, kecuali pasangan calon atau timnya. Berbicara gubernur atau PJ gubernur, Kapolda, ataupun lainnya, itu memang harus netral, supaya mereka bisa berkontestasi dengan enak. Tidak ada yang menjadi penghalang dalam proses ini. Jadi, keberadaan semua pejabat, apalagi penyelenggara, itu harus menunjukkan netralitas. Kita pernah sering melihat netralitas TNI, netralitas Polri, apalagi kemudian penyelenggara. Sehingga muncul pemberitaan seakan-akan PJ gubernur ataupun Kapolda tidak netral, itu pasti semua melihat secara serius. Benarkah ini? Apalagi ada ajudan PJ gubernur yang berulah sampai wartawan jatuh. Benarkah ini? Tetapi di sisi yang lain, kalau kita melihat video yang sebenarnya, memang seperti iya-iyaan. Disinilah yang akhirnya publik bisa menilai terhadap apa yang disampaikan oleh berita, apa yang disampaikan oleh klarifikasi oleh semua pihak. Intinya, pada sebuah peristiwa kontestasi semuanya harus netral. Kemudian yang kedua, ketika ada informasi yang terjadi, kita kupas pertama untuk Kapolda sama PJ gubernur. Bagaimana yang terjadi? Kalau menurut saya, setiap orang itu mempunyai persepsi, mempunyai pengetahuan sesudah melihat sebuah peristiwa. Jadi kalau ada video, di satu sisi Kapolda, PJ gubernur dengan para calon, khususnya Pak Andika Perkasa, Hendardi, itu dalam ruangan baik-baik saja, tetapi di tempat lain itu selanjutnya terjadi perbedaan. Di sini kalau menurut saya, apa yang menjadi klarifikasi bahwa ini sebetulnya netral. Tetapi di pihak lain kemudian jangan disalahkan, publik, masyarakat mempunyai persepsi meskipun sudah diklarifikasi. Mengapa? Karena di dalam video itu terjadi. Meskipun ketika diklarifikasi ini runtutannya begini, maka pada suasananya begini, maka di situ kemudian masyarakat akan bisa memberikan nilai. Tidak cukup klarifikasi yang terjadi. Jadi persepsi masyarakat, pengetahuan masyarakat terhadap sebuah peristiwa itu tidak bisa langsung disalahkan, kecuali dikonter dengan sebuah peristiwa yang ada runtutannya. Itu di situ adalah terjadi netralitas antara PJ gubernur sama Kapolda Jawa Tengah. Memang ini super sulit untuk menghadapi Jawa Tengah yang di situ purnawirawan TNI, purnawirawan Polri. Meskipun sebetulnya apakah purnawirawan TNI Polri atau tidak calonnya, itu semuanya harus netral. Jadi persepsi, pengetahuan masyarakat, cara pandang masyarakat itu tidak bisa kita paksa untuk mengikuti klarifikasi. Tetapi sebuah video yang misalkan mengarah kepada tidak netral, itu perlu diklarifikasi dengan video yang serupa yang selanjutnya masyarakat mempunyai persepsi yang bisa mengikuti klarifikasi tersebut. Kalau tidak ada, maka agak sulit untuk klarifikasi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan ajudan PJ gubernur yang sampai membuat wartawan jatuh dan apalagi poinnya agak bermasalah karena barusan bermasalah. Menurut saya ini sudah keterlaluan. Klarifikasi bahwa ajudan tugasnya bagaimana mengamankan itu iya. Tetapi apakah wartawan akan menyerang sang PJ gubernur? Kan tidak.
Tugas wartawan adalah mencari berita. Di sini bukan pada posisi adalah ini adalah salah atau benar, tetapi bahwa ajudan mempunyai tugas itu benar, wartawan itu mempunyai tugas itu benar. Sehingga permintaan maaf itu adalah sebagai alat untuk mengklirkan suasana. Hanya saja adalah mungkinkah ini langsung bisa menghapus terkait dengan sebuah peristiwa sampai terjatuh tersebut. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Melihat itu semuanya, menurut saya lebih baik dalam suasana proses politik pesta demokrasi ini memang semua pihak harus netral. Itu kata yang harus kita pegang, camkan. Apalagi PJ Gubernur dan Kapolda harus netral, tidak hanya di Jawa Tengah tentunya. Adapun yang terjadi, biarkanlah itu publik yang menilai, dan selanjutnya ketika ada perubahan maka akan terjadi revisi untuk netralitas. Apalagi untuk ajudan PJ Gubernur, menurut saya bahwa mereka mempunyai tugas untuk mengamankan, iya, tetapi bahwa pihak lain itu juga mempunyai tugas untuk kebaikan membangun negeri, itu iya. Maka di sini adalah tidak boleh teman-teman media itu dianaktirikan atau dilarang-larang, kecuali memang mereka melakukan proses anarkis dalam proses peliputan media. Dan selanjutnya bahwa pengamanan itu penting, tetapi humanisme itu perlu dikedepankan. Mereka toh sesama manusia. Semoga bermanfaat, menjadi pijakan bagi kita bagaimana membuat tahapan pilkada yang hari ini sudah masuk kampanye itu kita terjaga dari netralitas dan terjaga dari hal yang disorot oleh media, lebih khusus media sosial. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.